Selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu, tetap semangat dan bersuka cita dalam Tuhan Kristus Yesus, Juru Selamat kita yang hidup. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga saya menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Kalaupun ada yang sakit, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kalaupun ada yang bergumul, Tuhan kiranya memberikan jalan keluar. Bapak Ibu, hari ini hari Jumat tanggal 10 September 2021. Maka seperti biasa sebelum mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sapaan pada pagi hari ini, mari kita memuliakan namanya dengan bernyanyi. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia itu yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil menurut Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata begini, "Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari-hari yang belakangan ini kita dihebohkan dengan istilah penistaan agama yang dibawakan oleh seseorang yang menjadi Kristen, dan penistaan agama yang dibawakan oleh seseorang yang sudah mualaf atau yang keluar daripada iman. Kalau secara iman kita pasti membela apa yang dikatakan oleh orang yang sudah masuk Kristen ketika dia sudah mengenal Kristus. Ketika dia sudah bersaksi bagaimana Kristus menyelamatkan dan memberikan harapan yang baru ketika hati dan pikirannya dibukakan oleh Roh Kudus. Maka dia datang untuk bersaksi, walaupun dengan cara yang tersendiri antara satu yang lain. Ada orang yang bersaksi dengan keramahan, dengan kesopan santunan, tanpa memojokkan kepercayaan yang dulu pernah dia anut. Itu adalah bagian yang benar. Tapi ada orang yang dengan keras, dengan tegas boleh saya katakan bersaksi tentang Kristus dan bersaksi tentang kepercayaan yang dulu pernah dia anut. Itu tergantung orang lain, tergantung bagaimana cara menyampaikan. Tetapi kalau bersaksi, Bapak Ibu, boleh dan memang diharuskan, tapi tanpa menyakiti, menyinggung. Dan kalaupun harus dikatakan, katakanlah dengan kebenaran, kelemah lembutan, dengan kesopanan dan dengan kasih, karena itu yang diinginkan oleh Yesus. Sama seperti firman Tuhan pada saat ini, Yesus berseru kepada setiap orang yang mendengarkannya, "Barang siapa yang percaya kepadaku, ia juga percaya kepada Dia yang mengutus aku. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, walaupun dia mendengarkan perkataanku dan tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, karena aku datang untuk menyelamatkannya." Itulah kedatangan Yesus. Yesus bukan datang untuk sekedar hanya menghakimi, tetapi Yesus pada intinya dan visi misinya datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan orang yang belum percaya. Ketika dia menjadi percaya, maka keselamatan itu hadir pada dirinya. Dan ketika kita yang sudah percaya dan tidak tergoda terhadap apapun yang menjadi keindahan atau ingin menghancurkan iman kita, maka keselamatan itu selalu hadir. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Kristus tapi berbelok arah dan tidak melakukan sesuai dengan keinginan Tuhan, kita hanya sebagai pendengar yang budiman tapi tidak melakukan apa yang menurut kehendaknya, firman-Nya sendirilah yang akan menghukum kita kelak. Dialah yang akan bersaksi terhadap apa yang kita lakukan, perbuatan, pikiran, niat, perkataan. Dia akan menjadi saksi. Maka Allah akan mendengarkan setiap apa yang disaksikan oleh firman-Nya. Firman-Nya itulah yang akan menjadi hakim dalam kehidupan kelak, dalam penghakiman kelak. Tetapi kita percaya orang yang betul-betul setia, dalam Wahyu dikatakan bahwa setia sampai akhir, maka dia akan menemukan kebahagiaan yang betul-betul kebahagiaan yang bukan hanya kebahagiaan semu,
tetapi kebahagiaan selama-lamanya, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, jika ada yang mencaci imanmu, mencaci juru selamatmu, tidak usah membalasnya. Doakan dia. Sampaikan yang benar. Semoga Tuhan mengampunimu dan semoga Roh Kudus membuka hati dan pikiranmu. Tidak usah menyumpahi, tidak usah membela diri, dan tidak usah balik menyerang. Tidak usah. Yesus sudah memperlihatkan itu dalam hidupnya. Dia tidak balik menyerang kepada orang yang mencemoohnya, orang yang meludahinya, orang yang memukulnya. Tetapi perkataan Yesus sampai di kayu salib, dia mengatakan salah satu yang memang menjadi pedoman kehidupan sebenarnya orang Kristen ketika dianiaya. Apa? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Itu yang dikatakan Yesus, dan itu yang harus kita katakan. Ampunilah mereka Tuhan sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Mereka tidak mengenal Engkau, tetapi biarlah cemoohan-cemoohan ini menjadi berkat dan juga menjadi peneguhan iman. Nah, saudara-saudara, semoga kuat di dalam mengikuti Kristus. Semoga tetap bersaksi dengan kelemah lembutan, kesopanan, dengan perbuatan, bukan hanya perkataan, bahwa Kristus satu-satunya keselamatan. Dialah Tuhan, firman yang menjadi manusia. Kita tidak perlu mengandalkan retorika logika yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, dia hanya manusia. Kita tidak perlu. Tetapi itu semuanya sudah dibantah di dalam Alkitab, bahwa firman yang bersama-sama dengan Allah yang menciptakan semua langit dan bumi ini, firman itu yang datang menjadi manusia agar kita melihat kemuliaan Allah di dalam diri Kristus, dan agar kita merasakan Tuhan hadir di sekeliling kita. Dan visi misinya adalah keselamatan melalui pengorbanan dirinya yang telah ia berikan di kayu salib untuk menghapus dosa kita. Tuhan memberkatimu, memberkati kita semua. Amin. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa yang Maha Baik. Firman-Mu pagi hari ini telah kami dengarkan dan menguatkan serta memberikan semangat yang kuat untuk bersaksi bahwa Engkau adalah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tak ada keselamatan yang lain di luar daripada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, kuatkan, ajarkan kami untuk bersaksi tentang Engkau, bukan hanya dengan perkataan melainkan dari perbuatan. Ajarkan kami untuk mengasihi, mengampuni orang yang menganiaya kami, orang yang mengolok-olok iman kami, agar kiranya kami sebagai pendoa-pendoa bagi mereka, sehingga hati dan pikirannya Engkau bukakan ya Tuhan, untuk menjadi keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang yang mau memberikan hidupnya, mengarahkan hidupnya hanya di dalam keselamatan yang dari Engkau. Terima kasih. Sertai aktivitas hidup kami, langkah kami hari ini. Jauhkan kami dari segala celaka dan mara bahaya. Kiranya Tuhanlah yang melindungi kami, memberikan yang terbaik, memberikan kesembuhan, memberikan apa yang menjadi kami butuhkan sesuai dengan apa yang Engkau rencanakan. Terima kasih. Ini doa kami Bapa yang Maha Baik dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati.